pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Juri dan Panitia. Kami dari tim Stikandilur dari SMA Stella C1 Jakarta, saya Nadia Ursula, saya Rivera, akan mempresentasikan inovasi kami tentang rekayasa antarmuka konversi energi dan penyimpan daya listrik dalam mengatasi fluktuasi sumber EBT sebagai bentuk simulasi bisnis. Itu adanya peningkatan demand atau permintaan energi. Memperhatikan penggunaan energi fosil, hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan reduksi emisi karbon. Menggunakan salah satu dari SDGs oleh PBB, yaitu nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau, kami mendapatkan ide untuk mengkonversikan energi EBT menjadi energi listrik. Sangat disayangkan sekali sifat energi EBT ini berfluktuasi atau bisa juga bersifat intermitensi. Untuk mengatasi intermitensi itu, maka kita merancang sistem antarmuka atau interface ini dan mensimulasikannya menjadi simulasi bisnis atau bisnis energi. Dengan kata-kata lain, kami mendesain suatu pemenuhan demand energi, yaitu secara autonomous. Nah, kemudian disimpan dalam power storage. Dan di sini kami menggunakan baterai sebagai power storage-nya. Nah, di sini adalah grafik hasil dari sistem ini. Kami coba share screen-nya ke Excel kami. Kelihatan tidak ya? Halo? Permisi. lihat Oke, saya mulai. Iya, sudah muncul. Silahkan dilanjut. Oke. Nah, grafiknya seperti ini. Ini Sampai ke grafik ya. Nah, secara real time datanya. Jadi mereka terus berjalan. Kemudian bisa dilihat ini mana sesuai dengan warnanya ya. Jadi yang kuning itu yang ini, yang merah. Ya, lalu untuk yang putih itu merupakan sistem outputnya. Bisa dilihat datanya dari sini. Yang biru ini. Ya itu adalah sistem outputnya seperti itu. Jadi ini hasil dari output dari sistem ini. Nah, kemudian nanti ada beban yang memakai energi ini. Next. Nah, ini adalah penggambaran kalau misalnya secara nyata nanti kita pakai sumber EBT-nya tuh kayak panel surya, ada kincir angin, ada mikrohidro, ada termoelektrik dan lain sebagainya. Dan ini gambarannya sistemnya seperti ini. Rekayasa antarmuka ini itu dapat memberikan solusi terhadap fluktuasi sumber EBT dengan menggunakan sistem multiplexing dan summing energi yang juga kami jelaskan tadi. Kemudian simulasi bisnis EBT ini ditetapkan dalam mode konversi nilai ekonomi energi listrik dengan berdasarkan parameter kelistrikan, misalnya berdasarkan ada tegangan, arus, daya, dan energi. Secara singkat, demand terhadap supply EBT memerlukan sesuatu yang menjembatani sumber EBT dengan pengguna. Itulah guna sistem antarmuka atau interface yang kami rancang. Nah, kemudian untuk efek simulasi ini, kalau misalnya diterapkan secara nyata, itu nanti bakal, misalnya anggap aja secara kan menyongsong ke kehidupan yang penuh dengan sumber energi listrik. Jadi misalnya contohnya kita menggunakan mobil listrik atau electric vehicle. Nah, otomatis kita berarti butuh SPBU ya untuk cas baterai mobil listrik. Jadi contohnya misalnya ini bisa diterapkan. Atau misalnya mau secara mandiri mau ngecas mobil listrik itu bisa diterapkan secara mandiri. Yang dari kami, terima kasih. Setelah satu didapatkan, luar biasa ini ada alatnya ya. Baik, untuk waktu presentasi Mas Hendra bisa dibagi? Untuk waktu presentasi tim 6 SMA Stella Dus 9 menit 5 detik. Luar biasa. Ya, silakan Pak Haji. Ya, ini dari awal saya berusaha mencerna inovasinya apa, tapi menarik banget sih, bagus banget. Artinya ini kan ya dari multi source berbagai sumber energi, kemudian bagaimana caranya supaya itu bisa diaplikasikan untuk digunakan secara stabil ya. Isunya kan sebenarnya penyimpanannya, tempat penyimpanannya. Mungkin bisa dijelaskan keterkaitannya, karena kan
eh, dari multi-source ini kestabilan untuk menghasilkan listriknya dan cahayanya dari tadi ada mikro juga, ada angin. Itu apa? Keterkaitannya seperti apa? Supaya dia bisa digunakan supaya dia bisa stabil dan bisa digunakan untuk secara kontinu dan stabil. Kemudian di kesimpulan tadi ada multiplexing dan summing, itu maksudnya apa ya? Kasih. Ya, sama penyimpanannya. Oke. Kalau energi listrik kan isunya adalah tempat nyimpannya ya sebenarnya. Ini isu baru, isu yang menarik karena apa? Multi source untuk sumbernya, tapi isu lainnya adalah penyimpanan. Karena sebelum digunakan kan pasti disimpan. Nah, jadi tadi kan kami menggunakan multisumber EBT, dan misalnya dari matahari, dari mikrohidro dan sebagainya. Nah, dan itu tuh mereka kan pasti sifatnya itu intermitensi, alias misalnya kalau matahari cuacanya terang atau kadang hujan musimnya kan nggak setiap itu tetap stabil gitu kan Pak. Terus kalau misalnya mikrohidro tergantung debit airnya seperti apa, dan kalau misalnya kincir angin itu tergantung aliran udaranya seperti apa. Nah, itu makanya disebut memiliki sifat intermitensi. Nah, kemudian biar stabil itu nanti kita dalam proses yang tadi itu yang multiplexing dan summing itu maksudnya itu semua energi EBT yang masuk itu nanti dipilih, multiplexing berarti dipilih, dan summing itu berarti dijumlahkan. Misalnya jumlahkan itu pastinya kalau misalnya ada dari energi 1, energi 2 gitu sama, itu baru dijumlahkan di rata-rata gitu. Nanti biar ketemu energi keluarannya nanti bakal stabil. Gitu. Mungkin ada tambahan? Untuk yang multiplexing dan summing itu intinya yang summing jika sama ditambahkan, jika energi sama ditambahkan, multiplexing jika energi beda dipilih energi yang sama. Apakah tidak ada jawab belum? Oke. Sudah bisa dicerna. Terima kasih. Tidak sangka SMA pemikirannya sudah seperti ini, luar biasa. Silakan. Duluan Bu Mada, silakan nggak apa-apa. Baik. Iya. Ternyata bukan saya dong ya Pak Haji. Jadi ini adik-adik kita nih canggih banget, luar biasa loh. Kita nih rada-rada Pak soal fisikanya ya gitu deh. Jadi keren. Tahun yang lalu. Jadi keren ya dari Stelladus. BTW saya dulu pengen masuk Stelladus nih. Kalau masuknya nggak masuk Pertamina, saya udah jadi scientist. Jadi tapi satu ya memang pesannya teman-teman. Teman-teman tuh pinter, oke, idenya keren, tapi dengan saya mendapatkan penguatan dari Pak Haji, berarti saya nggak bodoh-bodoh banget gitu. Ini challenge dan teman-teman menyampaikan pesan. Bagaimana membumikan ide untuk bisa diterima dengan lebih mudah, gitu ya. Kalau berbicara dengan bahasa teknis, itu mungkin teman-teman udah jagonya ya, tapi kan juri dari berbagai latar belakang gitu ya, bagaimana teman-teman bisa mendeliver itu dengan sederhana, itu challenge-nya. Itu mungkin nanti teman-teman akan belajar ya, gitu. Jadi nanti someday you will be scientist probably, tapi dengan Inggris yang keren banget, saya kan kalau ikut olimpiade jago-jago nih ya, gitu. Tapi tadi bagaimana kalian bisa mendeliver ide kalian tuh menjadi sederhana dan mudah dicerna, itu another challenge. Termasuk dalam mendeliver ide ini, mungkin cara gampangnya saya akan nanya gitu ya, sebagai orang yang nggak terlalu bergerak di bidang itu, jadi gunanya apa? Gitu ya, walaupun tadi teman-teman sudah berusaha untuk menjelaskan yang di pertanyaan Pak Haji, kan intinya adalah menggunakan istilah intermitensi ya, misalnya gitu ya, daripada kalian menggunakan kata-kata intermitensi, misalnya kalian mendingan menjelaskan dengan cara tadi gitu, bahwa kalau yang namanya sumber energi barukan itu ya tadi kondisinya mungkin turun naik gitu ya, fluktuatif, dan dengan adanya alat ini kalian mencari satu kesamaan yang kemudian bisa digabung begitu kan, bisa digabung dengan kondisi yang sama, kemudian katakanlah diolah atau disimpan dan nantinya bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya tadi saya melihat judul itu sudah senang, ada simulasi bisnis.
Cuma menurut saya masih tahap awal banget ya. Gitu, harusnya kalau udah simulasi bisnis kan teman-teman mungkin sudah melihat tadi pada tingkat kebutuhannya, terus kalau menggunakan alat ini nanti cost-nya berapa, ada upaya misiasi kan yang bisa dilakukan, atau misalnya impact yang lebih besar yang didapatkan dari cost gitu. Mungkin memang teman-teman sudah menjelaskan bahwa ini masih awal, masih rough gitu ya, tapi dengan kecerdasan teman-teman, saya berharap sebenarnya itu bisa lebih gitu ya, sampai ke sana kalau memang cerita simulasi bisnis gitu ya. Nah, kalau sekarang saya mau simple practicalnya aja. So, ini buat apa? Gitu ya. Gitu, kalau tadi sudah di-mention bahwa memang dunia, Indonesia, Pertamina gitu memang sudah switching ke energi listrik. Terus what's it for us sebagai katakanlah pemilik industri ini? Apakah alat ini ya tadi ya gitu akan menjadi penyimpanannya saja, quote unquote, atau tadi saya menangkap ada satu multiplikasi energi gitu seolah-olah ya, yang tadinya masuknya berapa, tapi dengan diolah alat ini tuh bisa jadi kayak menghasilkan lebih banyak, sehingga mungkin dari sisi industri kami akan terbantu gitu ya, bahwa dengan berapa energi yang masuk tuh kami bisa produce lebih melalui alat ini. Jadi make it simple, jelaskan apa gunanya ya buat Pertamina dan buat bangsa ini. Gitu, alat ini bisa dipakai dalam konteks apa aja. Silakan. Jadi ini sebenarnya masih simulasi, dan jika diterapkan secara nyata, ini kami yakin kalau di sini bisa diterapkan. Jadi misalnya karena ini bisa membantu menyongsong kehidupan yang berbagai sumber listrik. Karena misalnya kita pasti menggunakan mobil listrik ke depannya kan ya Bu, electric vehicle, dan pasti butuh SPBU, istilahnya SPBU untuk ngecas mobil gitu, ngecas mobil listrik. Nah, jadi kami menggunakan sistem ini dan kami bisa, misalnya ini dalam bentuk SPBU, sistem pengisian itu nanti ini bisa digunakan untuk pengisian mobil listrik gitu. Terus mungkin ada tambahan lagi? Khusus sistem antar muka ini kan tadi input sudah fluktuasi, intinya begitu, not stable, not good, lalu menjadi suatu yang stabil. Nah, untuk ini energi listrik stabil kan energi listrik yang biasanya kita jumpai, misalnya ada contoh itu energi listriknya stabil, kalau tidak devices kita atau alat elektronik kita otomatis kasihan lah ya. Lalu ini dengan adanya bisnis tadi, bisnis dengan uang sebagai bahan transaksinya, ini kita dapat mendorong adanya kemandirian energi. Jadi tidak harus mengandalkan suatu organisasi besar. Jadi kita bisa sudah memiliki ide yang nanti bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya kayak baterainya diganti dengan lebih yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya ada banyak. Dan itu juga biayanya juga ikutin perkembangan zaman juga ya Bu. Jadi kalau misalnya simulasi ini benar-benar diterapkan dan banyak yang menggunakan, pasti ada perkembangan. Misalnya contohnya soal pengembangan baterai, biayanya di berapa, nanti tergantung kedepannya seperti apa. Seperti itu Bu. Oke, sorry. Ini jadi lebih ke arah sebagai alat semacam charger. Kalau memang kalau istilahnya dulu apa ya, ada stabilizer gitu yang bikin alat untuk mencegah alat-alat tuh tidak menjadi rusak gara-gara. Semuanya bisa digunakan. Dan sistem ini bisa menggunakan semua pemanfaatan itu. Oke. Dan ini tadi ya bisa digunakan dalam skala-skala yang lebih kecil juga. Ya. Jadi teman-teman bilang kan bisa katakanlah tanda kutip mungkin bisa di carry, bisa dibawa gitu ya, bisa dibawa ditenteng sehingga katakanlah pemilik kendaraan bisa memiliki alat ini satu-satu misalnya begitu. Karena ini kan kami bilang ada power storage, berarti kan power storage itu penyimpanan energi gitu. Jadi kalau misalnya mau dibawa pun kita bisa membawa power storage tersebut. Jadi kalau misalnya mau pakai apa gitu bisa pakai power storage itu. Oke, jadi sumber energinya misalnya let's say energi matahari. Udah bawa aja itu di mobil, ditaruh yang dia bisa nampak matahari gitu ya, kemudian nanti bisa berfungsi menjadi si sumber energi dari kendaraannya misalnya begitu. Oke, kalau manfaatnya sih oke ya, tinggal kita lihat aja tadi ukuran, dan kalau ini diproduksi dalam jumlah masif, apakah memang keekonomiannya juga masuk gitu ya teman-teman ya. Kebayangkan mungkin nanti nih trennya akan ke depan tuh ya seperti handphone gitu ya, charger semakin lama kan semakin kecil gitu ya, mungkin pengembangan dari ini teman-teman akan berpikir ukuran yang lebih kecil lagi gitu ya, lebih compact untuk bisa digunakan lebih banyak orang gitu ya, mungkin arah pengembangannya ke arah sana ya.
Oke, buat idea. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Masih ada waktu nggak? Ini. Nggak apa-apa Pak. Oke, yaudah. Saya coba singkat ya. Ini apresiasi juga ya untuk tim rekan-rekan dari Stalagus ya. Ini menarik dan menuntut saya juga untuk berlari, untuk memahami ini kan. Sama mungkin dari Pak Haji Bumanda kan. Tapi prinsipnya gini, kita harus punya suatu grand design dalam setiap ide-ide yang kita munculkan. Maksudnya grand design seperti ini. Ini nanti larinya akan ke arah mana? Apakah ke industri yang besar, yang giant, atau industri rumahan? Kalau ini memang merupakan ide-ide baru, temuan-temuan baru, itu lebih grand design-nya ke penguatan industri nasional. Tadi di sini judulnya ada terkait dengan bisnis. Jadi tujuan besarnya grand design-nya itu adalah penguatan industri nasional, produknya untuk skala rumah tangga, kemudian komponen-komponen partnya itu lebih mengutamakan keunggulan TKDN, kemudian juga akan memberikan multiplier effect ya, di mana industri berkembang, sehingga kita harapannya bisa mempunyai satu produk kebanggaan merah putih. Itu dari saya sebenarnya. Selebihnya cukup tadi diwakili sama Pak Haji sama Bu Manda, cukup banyak. Terima kasih, sukses ya kalau bisa dikembangkan. Silakan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk tim dari SMA Stella 1 di Jakarta.